Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas jenis-jenis qiraat syadzah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ada qiraat mutawatir, qiraat mutawatirah, yang kita kenal ada 7 plus 3. Dalam kesempatan ini kita akan membahas qiraat yang tidak masuk ke dalam level, ke dalam tingkat qiraat mutawatirah, atau dikenal dengan qiraat syadzah. Dalam kesempatan yang singkat ini kita akan merujuk kepada kitab yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Baili, yakni kitab beliau yang berjudul Al-Ikhtilafu Bainal Qiraat. Beliau menuliskan dalam kitab beliau, wa ba'da tatabbu'i lisyawadhil qiraati hawla al-asma'i min suratil Fatihati wal Baqarah. Setelah penelusuranku pada bacaan-bacaan syadzah seputar isem-isem yang ada pada surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah, fil masadiril lati athartu 'alaiha, dalam rujukan atau sumber-sumber yang dapat saya peroleh, wa muqaranatiha bima tawaturi minal qiraat, kemudian membandingkan dengan qiraat yang mutawatir, tabayyana li annal qiraati syadzata thalathatu anwa'in. Menjadi jelas bagiku bahwa qiraat syadzah terbagi menjadi 3 jenis. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, al-qira'atu syadzatu al-masyhuratu, yakni qiraat syadzah masyhurah. Wa hiya al-qira'atu allati wafaqat al-arabiyyata wa rasma wa sahha sanaduha, yakni bacaan atau qiraat yang mencocoki atau berkesesuaian dengan kaidah bahasa Arab, berkesesuaian dengan rasam Utsmani, serta sanadnya sahih bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu lam yablugh darajatat tawaturi, akan tetapi dia tidak sampai pada derajat mutawatir, dalam artian jumlah sanad riwayah yang sampai kepada kita untuk jenis qiraat yang pertama ini tidak sampai kepada jumlah yang mutawatir. Famin hadza ma rawahul Hakim fi mustadrakihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di antara yang masuk ke dalam jenis qiraat yang pertama ini, qiraat syadzah yang pertama ini, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a qaulahu ta'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Beliau membaca dengan memfathahkan huruf fa pada lafaz anfasikum. Secara kaidah bahasa Arab ini berkesesuaian, tidak bertentangan, karena anfasikum bermakna asyrafikum, atau kalau kita padankan ke dalam bahasa Indonesia
Laqad ja'akum rasulun min anfasikum, sungguh telah datang kepada kalian atau di tengah-tengah kalian seorang rasul yang ada di dekat kalian atau yang ada dalam pengawasan kalian. Jadi secara makna ini masih berkesesuaian dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian secara rosem kita juga bisa melihat bahwa huruf fa pada kata anfusikum atau anfasikum ini bisa saja berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, rosem Utsmani tidak ada harokat, tidak ada titik. Jadi bisa saja masuk di huruf fa, harokat fathah, kasroh, dhammah, atau bahkan sukun. Kemudian secara sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hanya saja jumlah riwayat lain yang menyatakan hal yang sama, menyatakan bacaan dengan cara yang sama, ini banyaknya tidak sampai kepada derajat mutawatir. Sehingga jatuhlah kemudian bacaan menggunakan fathah pada huruf fa, anfasikum ini menjadi qiraah syadzah. Tidak boleh kita baca saat salat. Contoh lainnya misalnya di surah Ar-Rum ayat kedua dan ayat ketiga. Bacaan yang kita baca yang mutawatir adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Bacaan yang mutawatir membaca dengan ghulibat dalam bentuk fi'il majhul, dalam bentuk pasif. Sementara dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau membaca dengan ghalabat dalam bentuk fi'il ma'lum. Kemudian di ayat ketiga, bacaan mutawatir membaca bagian akhir ayat dengan sayaghlibun. Sementara dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau membaca dengan sayughlabun. Sayughlabun ini adalah bentuk mabni lil maf'ul atau yang kita kenal dengan istilah kata pasif atau majhul. Lalu apakah ada perubahan dari sisi makna antara qiraah mutawatirah dengan qiraah syadzah? Mari kita analisa. Jika kita membaca dengan qiraah mutawatirah, ayat kedua surah Ar-Rum ini, ghulibatir Rum, maka maknanya dalam bahasa Indonesia adalah bangsa Romawi telah ditaklukkan. Sedangkan jika kita membaca dengan qiraah syadzah, ghalabatir Rum, maka maknanya adalah bangsa Rum telah menaklukkan. Tentu berbeda antara ditaklukkan dengan menaklukkan. Kemudian ayat ketiga, jika kita baca dengan qiraah mutawatirah, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Maknanya dalam bahasa Indonesia, di negeri yang terdekat, dan mereka bangsa Romawi tersebut setelah penaklukan tadi itu akan kembali menaklukkan. Jadi di ayat kedua bangsa Romawi ditaklukkan, di ayat ketiga kembali menaklukkan. Ini jika kita baca dengan qiraah mutawatirah. Sementara jika kita baca dengan qiraah syadzah, ayat yang ketiga ini dalam makna bahasa Indonesia, di negeri yang terdekat dan mereka bangsa Romawi tersebut setelah penaklukan tadi di ayat kedua itu akan ditaklukkan. Nah, ini berbeda ya. Ketika mutawatirah mereka pertama kali ditaklukkan kemudian menaklukkan, sementara di qiraah syadzah mereka pertama menaklukkan kemudian akhirnya ditaklukkan. Mana yang benar di antara keduanya? Kedua-duanya bisa saja benar. Karena
jika kita membaca dengan qiraah mutawatirah, para ahli tafsir mengatakan bangsa Romawi pertama kali itu dikalahkan oleh bangsa Persia. Ini menyebabkan orang-orang kafir Makkah bergembira karena kekalahan Romawi tersebut, ya. Tetapi kemudian bangsa Romawi kembali mengalahkan bangsa Persia. Ini tafsir jika kita membaca dengan qiraat mutawatirah. Sementara jika kita membaca dengan qiraah syadzah, berkata Imam Al-Akhfas bahwa pertama kali menggunakan ghalabatir Rum, menggunakan bentuk aktif, bangsa Romawi telah mengalahkan. Ini terjadi sebelum kedatangan Islam. Jadi sebelum Islam datang, bangsa Romawi ini menaklukkan negeri-negeri di sekitarnya. Tetapi kemudian setelah Islam datang, bangsa Romawi ditaklukkan oleh tentara Islam. Jadi secara tafsir keduanya bisa benar. Secara kaidah bahasa Arab keduanya tentu saja benar. Kemudian secara Rasul Utsmani juga jelas benar karena tidak ada penghilangan atau penambahan huruf baru di bacaan syadzah tadi. Secara sanad dia juga bersambung, salah satunya lewat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hanya saja secara periwayatan dia tidak sampai kepada derajat mutawatir karena jumlah riwayatnya lebih sedikit, sehingga bacaan yang menggunakan ghalabati dan sayughlabun ini jatuh ke qiraat syadzah. Dan sebagaimana hukum qiraah syadzah yang kita ketahui tidak boleh kita gunakan di saat salat. Ini adalah jenis pertama qiraah syadzah, yaitu qiraat syadzah masyhurah. Insyaallah kita akan bahas jenis qiraah syadzah yang kedua dan ketiga pada video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.